Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ketemu lagi dengan Bapak di MK Geometri Datar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Oke, kita langsung saja ke materi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Oke, sebelum ke materi, seperti biasa kita harus mengenal eh, ini ya visi misi pendidikan, visi misi Unilam ya. Nah, oke. Ini adalah visi Universitas Sultan Syarif yang di sini visinya itu adalah menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship, berlandaskan berakhlakul karimah. Kemudian ada visi fakultas. Di visi fakultas ini menjadi program studi yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur, dan berlandaskan akhlakul karimah. Dan untuk visi prodi itu adalah menjadi pusat pengkajian dan penerapan ilmu pendidikan, matematika berbasis etnorealistik yang inovatif, berorientasi pada proses kognitif dan memanfaatkan nilai-nilai entrepreneurship dengan target tahun 2034. Oke, kita langsung saja untuk ke materi. Nah, di sini apa itu bangun ruang sisi datar? Oke, kita mereview pembelajaran mungkin yang sudah berlalu ketika kalian masih menjadi siswa, bahwa bangun ruang itu terbagi menjadi dua, ada bangun ruang sisi datar, ada bangun ruang sisi lengkung. Di mana bangun ruang sisi datar ini diantaranya itu adalah yang mungkin kalian masih ingat ada yang namanya eh, kubus, ada yang namanya balok, ada yang namanya lima sama prisma itu masuk ke dalam bangun ruang sisi datar. Nah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas bangunan sisi lengkung. Ya, apa aja yang berkaitan dengan bangunan sisi lengkung nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Khusus untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Oke, bangun ruang sisi datar di sini dijelaskan bahwa suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang, kemudian ada volume, kemudian ada isi, dan juga sisi-sisi yang membatasi atau dibatasi oleh bidang datar. Nah, dibangun ruang sisi datar ini ya, dia dibatasi oleh bidang datar. Apa aja bagian yang masuk ke dalam bangun sisi datar itu sendiri. Yang pertama tadi sudah Bapak singgung bahwa yang pertama ini adalah kubus. Mungkin semuanya sudah pada tahu apa itu kubus. Nanti kita bahas juga di sini. Di review kembali materi yang mungkin yang sudah kalian dapatkan ya. Kemudian ada lagi ada balok, ada lagi limas, dan terakhir adalah prisma. Jadi ada empat ya yang masuk ke dalam bangun ruang sisi datar. Oke, yang pertama ini adalah kubus. Nah, kubus, apa itu kira-kira kubus ya? Semuanya tidak tahu. Di sini dijelaskan bahwa kubus itu adalah suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh enam sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Di mana kubus ini memiliki enam sisi ya, memiliki enam sisi yang berbentuk persegi. Nah, jadi di kubus ini dia itu memiliki enam sisi yang berbentuk persegi. Lihat di sini. Ya, ini yang dibatasi, yang dicoret ya, ini. Nah, ini enam sisi ya. Ini ada satu, ya bentuknya ini adalah bentuk persegi enam sisi satu, ya. Ini dua, tiga, empat, lima, dan enam bawah. Ya, jadi ada enam.
Mungkin semuanya sudah pada tahu ya, kita mereview kembali. Dan ini memiliki ukuran yang sama luas. Kemudian memiliki 12 rusuk, ya, memiliki 12 rusuk. Mana nih yang masuk ini nih? Ini namanya rusuk. Ya, ini namanya rusuk. Ya, rusuk, rusuk, ya, semuanya ada 12. Mungkin bisa dihitung aja. Sini. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Nah, ini titik sudut ya. Semuanya udah pada tahu ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin contoh bentuk kubus itu, ya, yang pertama ada dadu, ada rubik ya, dan ada juga es batu yang bentuknya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di kubus itu ini ada bagian-bagiannya. Bagiannya itu yang paling atas, ya, ini yang paling atas ini namanya bidang, ya, bidang atas. Kemudian ya, ini yang bawah ini adalah bidang kelas, ya. Nah, bidang yang di garis bawah ini yang diarsir ya. Kemudian, nah, ini rusuk yang tadi Bapak sampaikan, ini rusuk. Nah, kemudian ini sudutnya, ya, sudutnya. Dan ada juga diagonal bidang, dan diagonal bidang yang ini bidang, ada juga diagonal ruang. Ya. Jadi beda ya antara diagonal bidang sama diagonal ruang. Lanjut. Nah, ini kita membahas tentang rumus kubus. Ini ada dua rumus untuk kubus itu, ada mencari volume kubus, nah juga mencari luas permukaan. Untuk rumus volume kubus, di sini rumusnya itu adalah sisi kali sisi atau sisi sisinya dikalikan sebanyak 3 kali itu S pangkat 3. Contohnya di sini sebuah kubus memiliki panjang sisi 24 cm. Hitunglah volume kubus tersebut. Ini adalah mungkin bentuk soal atau contoh soal yang sederhana ya, yang sederhana. Nah, di sini diketahuinya sisinya ada 24. Nah, tinggal kalikan saja sisinya sebanyak 3 kali. Ya, 24 kali 24, 24. Maka hasilnya adalah 13.824 cm ya, kubik ya. Kemudian ini ada luas permukaan. Di untuk luas permukaan itu rumusnya 6 kali S kuadrat atau sisi kuadrat, sisi kali sisi. Di sini contohnya diketahui sebuah kubus memiliki panjang sisi 16 cm. Hitunglah luas permukaan kubus dan volumenya. Nah, kalau yang ini pertama kita harus mencari dulu luas permukaan kubus. Luas kubus itu ini 6 kali S kuadrat posisi kuadrat. Karena di sini diketahui ya panjang sisi kubusnya 16, maka 6 kali 16 pangkat 2 atau 16 kali 16 ya. Maka hasilnya adalah 1536 cm. Dan terakhir mencari volumenya, volume itu kan sisi kali sisi ya. Jadi sisi pangkat 3. Jadi 16 dikalikan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah 4096 cm. Ya, ini adalah contoh dari kubus yang mungkin sederhana. Semuanya mungkin pada bisa ya. Oke, dilanjut. Yang kedua, ini adalah balok. Apa itu balok? Nah, balok di sini jelaskan bahwa suatu bangun ruang yang mempunyai tiga pasang sisi segi empat, di mana pada masa masing-masing sisinya berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Oke. Di sifat balok ini, ya, balok ini mempunyai enam sisi yang berbentuk persegi panjang. Kalau kita perhatikan, jadi balok ini bentuknya dia lebih ke persegi panjang, beda dengan kubus. Kalau kubus tadi itu bentuknya adalah persegi.
Nah, kalau ini dia bentuknya adalah persegi panjang, ya, panjang. Jadi ini mempunyai enam sisi, enam sisi yang berbentuk persegi panjang, ya, dengan tiga pasang sisi yang berhadapan dan berukuran sama. Contohnya adalah mungkin sering kita jumpai, ya contohnya seperti lemari, kemudian akuarium, ya yang bentuknya seperti bak seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari balok. Hampir ya tidak jauh berbeda dengan kubus. Ada bidang, ya, ada bidang atas, ya, bidang atas, kemudian ada rusuk, dan ada diagonal ruang sama eh, diagonal ini ya, diagonal bidang, ya. Itu yang sama dengan kita kubus, ya, dia jauh berbeda. Ini adalah diagonal, bidang diagonal ini yang diarsir. Oke, untuk rumus balok ini ada dua, ya ada volume, mencari volume, ada juga mencari luas permukaan. Di mana untuk mencari volume dari blok tersebut, ini rumusnya adalah P kali L atau panjang kali lebar dikali tinggi. Di sini ada sebuah contoh, diketahui sebuah balok yang memiliki panjang 24 cm, tinggi 10 cm, dan lebarnya 14 cm. Nah, tentukan volume balok tersebut. Nah, di sini diketahui di sini panjangnya 10 ya, panjangnya 10 cm. Kemudian tingginya 10 cm dan lebarnya 14. Kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus. Panjang kali lebar ya, 24 kali 14 ya. Kemudian dikali 10 hasilnya adalah 3.360 cm. Ya, kubik. Kemudian ini ada luas permukaan. Untuk di luas permukaan ini rumusnya 2 dikali eh, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya, jadi ini kalau untuk luas permukaan balok 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Contoh, sebuah balok memiliki ukuran panjang 10 cm, kemudian lebarnya 6 cm dan tinggi 5 cm. Hitunglah berapa luas permukaan balok. Kita masukkan dalam rumus 2 kali panjangnya berapa tadi? Panjangnya 10 dikali lebarnya itu 6. Ya, nah, kemudian ditambah panjang 10, kemudian tingginya 5. Dan ditambah di situ lebarnya 6 dikali dengan tingginya 5. Nah, kita mungkin posisikan dalam kurung dulu ya, dioperasikan 10 kali 6, 60, 10 kali 5, 50, dan terakhir 6 kali 5, 30. Nah, dijumlahkan hasilnya 140 kali 2. Maka hasil akhir adalah untuk luas permukaan balok adalah 280 cm. Ya, pada teori lanjut. Paus, dan ini adalah limas, ya. Limas ini yang ketiga, limas. Limas di sini dijelaskan bahwa suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas yang berbentuk segi N. N ini maksudnya dapat berupa segitiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Nah, ini untuk sifat limas. Di sini bangun limas juga memiliki sifat atau ciri. Yang pertama ini memiliki lima sisi, yakni satu sisi berbentuk segi empat yang berupa alas serta empat sisi lainnya. Seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Kemudian memiliki 8 buah rusuk.
memiliki 5 titik sudut, diantaranya 4 sudut terletak di bagian alas, 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Oke, kita lihat, nah ini adalah eh, limas ya. Limas tadi yang disampaikan ada limas segitiga, ada limas segi empat, ada segi lima, ada segi enam ya. Nah, segitiga, limas segitiga di sini ya. Empat, dan seterusnya. Oke, untuk rumus limas tersebut, ini rumusnya mencari volume itu adalah 1/3 ya, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ya, ini untuk contohnya sebuah limas segitiga ya. Ini limas segitiga, karena kan limas terbagi-bagi. Ada eh, segi empat dan seterusnya. Ini kita contohnya adalah buah limas segitiga. Memiliki alas berbentuk segitiga dengan alas 6 cm dan tinggi alas 4 cm. Tinggi limasnya adalah 9 cm, hitung volume limas tersebut. Nah, karena rumus dari volume limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, di sini kita harus mencari dulu luas alas dari segitiga tersebut. Ingat rumus untuk mencari luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita cari dulu luas alas dari segitiganya. Alasnya di sini 6 ya, 6 cm. Kemudian tingginya ini 4 berarti setengah kali 6 kali 4 ya. 6 kali 4 24 dibagi 2 ya, atau bagi setengah. Hasilnya adalah 12 cm. Nah, karena sudah kita cari dari luas alas dari segitiganya 12 cm, tinggal kita masukkan ke dalam rumus dari volume limas ya. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya 12 dikali 9 ya. Maka 12 kali 9 108 dibagi 1/3, hasilnya ada 34 cm. Tuh, saya ya, udah ya, ini mah udah bisa. Dan ini yang terakhir ini adalah prisma. Prisma di sini dijelaskan bahwa ini suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen. Serta sejajar berbentuk segi N. Yang kedua, sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, di antaranya persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Ini untuk sifat dari prisma. Oke, semuanya sudah tahu. Ya, dilihat saja di layar ini ya. Nah, ini adalah bagian dari prisma. Ada bidang diagonal yang diarsir ini. Ini adalah bidang diagonal. Ini bidang atas, kemudian ini bidang alas, dan ini rusuk tegak. Ya, ini ya. Kita lanjut ke rumus dari prisma. Kita mencari rumus prisma, ini rumusnya ya, untuk menghitung luasnya. Di sini ya ada kemudian untuk dikelilingi dan seterusnya. Contoh ini adalah jadi volume. Ya, dan di sini kalau contoh ini kita mencari volume ya, volume dari prisma. Di sini luas alas segitiga prisma 35 cm dan tinggi prisma 25. Ya, tinggal masukkan aja luas segitiganya ya. Luas prisma 35 dikali tingginya 25 ya, hasilnya di sini. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.